Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Realita FM Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Yuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show Smart Health edisi hari ini, Jumat 28 November 2025. Seperti biasa, selama formasi 1 jam ke depan, Yuda Clarissa akan menemani Anda dengan berbagai tema-tema dari dunia kesehatan. Kerjasama kami bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kita punya tema pada hari ini kerabat Realita karena ini nuansa baru ya, dengan ada pergantian pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Kita punya tema tentang RSUD Smart di era baru, tentang strategi transformasi dan inovasi bersama dengan Dr. Yaya yang di studio pada pagi hari ini sudah hadir bersama dengan Ayu. Kita sapa dulu narasumber kita di studio, ada Dr. Syaiful Hidayat, spesialis paru selaku PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Yaya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat terlebih dahulu dokter untuk jabatan dan amanah barunya. Semoga ini juga menjadi sebuah hal baru yang nantinya juga bisa meningkatkan taraf pelayanan untuk masyarakat di bidang kesehatan. Ya dokter, kita mungkin langsung ke bagaimana tema kita pada pagi hari ini tentang RSUD Smart di era baru, tentang strategi transformasi dan inovasi yang kemudian mungkin Dr. Yaya sebagai pimpinan baru ini cita-citakan begitu. Sebagai PLT, apa sih dok yang sebenarnya ingin akan dilakukan ke depan sebagai seorang PLT Direktur RSUD Smart yang baru? Silakan dokter. Ya, terima kasih Realita FM yang telah mengundang saya dan teman-teman di sini ya. Memang saya baru seminggu ini ya mendapat SK dari Bapak Bupati tentang tentang penetapan saya sebagai PLT Direktur RSUD Slamet Martodirjo. Mudah-mudahan saya dapat menjalankan amanah ya dengan baik. Saya anggap ini sebagai tugas mulia untuk membawa RSUD Smart yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya sebagai pimpinan baru tentu harus berkolaborasi dan bertekad, berkomitmen dengan teman-teman ya di situ. Sebenarnya saya bukan orang baru, saya orang lama sebenarnya, sudah kenal saya karena memang saya fungsional di situ sehari-hari. Sebagai manajemen tentu orang baru. Insya Allah kami tetap solid ya, jadi tidak ada kendala.
program Smart tetap berjalan ya. Saya tinggal melanjutkan sebenarnya program-program yang sebelumnya sudah ada. Ya, kami memang punya beberapa program yang nanti akan saya jabarkan lebih lanjut ya. Yang jelas moto Smart itu dari Pak Bupati ya, bahwa pelayanan berkualitas, kesembuhan prioritas itu yang dicanangkan oleh Pak Bupati kepada RSUD Smart. Oke, itu salah satu hal utama yang akan dilakukan Iya, oleh iya. Dokter Yaya ke depan. Nah, sekarang ini Dok, yang sedang dihadapi ketika 1 minggu terakhir ini baru mengemban amanah, seperti apa Dok vibes-nya atau yang kemudian dirasakan begitu Dok? Ya, karena masih baru ya di manajemen atau di struktural, saya tentu merekam, menerima laporan semua dari staf-staf saya, dari bidang-bidang di bawah saya, tentang apa yang telah dilaksanakan Smart, program yang sedang dilaksanakan dan rencana ke depan. Sudah beberapa saya rangkum, memang kegiatan kita, rencana kita ke depan itu sangat banyak dalam rangka meningkatkan pelayanan ya, kualitas pelayanan kita ya kepada masyarakat. Masalah-masalah apa itu sudah saya rekam semua. Jadi memang ini kompleks ke depan. Beberapa program kita sudah punya program ya Mbak Ayu yang bersifat inovasi di RSUD Smart itu ya. Bisa saya jelaskan ada sekitar 10 program inovasi baru ya yang sedang berjalan dan sedang dikembangkan. Di luar tentunya beberapa program konstruksi atau pembangunan yang nanti juga akan saya jelaskan ya. Oke, baik, mungkin kita mulai bisa masuk ke beberapa program inovasi tadi yang disebutkan dan bagaimana kita juga tahu bahwa sekarang Smart juga punya gedung atau bangunan baru juga. Nah, ini seperti apa orientasi ke depannya, Dokter? Ya. Yang berbicara tentang program atau inovasi atau transformasi apa Smart RSUD Smart ini ke depan, kita beberapa punya unggulan yang sudah dicanangkan oleh direktur sebelumnya dan sedang berjalan. Di antaranya misalnya ya, karena sekarang ini zaman online, zaman medsos, kita sekarang untuk pendaftaran pasien misalnya sudah pakai online ya. Itu dari BPJS sendiri sudah ada mobile JKN, itu bisa diakses. Jadi orang bisa mendaftar itu tidak perlu antri, tidak perlu manual lagi datang minta rujukan, datang ke Fasiankes. Sekarang bisa lewat HP. Ya, jadi ada namanya mobil JKN untuk BPJS. Untuk yang pasien umum misalnya bisa pakai Spot Smart. Jadi tinggal diketik di Play Store-nya itu, nanti akan ditentukan dia mau periksa hari apa, dokternya siapa itu sudah ditentukan. Jadi itu mempercepat, sekarang kan sudah canggih ya. Kemudian ada program misalnya, program unggulan kami itu jantung. Ya, jantung itu punya namanya Lancar Senja. Jadi itu untuk mengatasi pelayanan kardiak arrest itu henti jantung, dan serangan jantung. Senja itu serangan jantung. Jadi kami itu sudah memberikan call center ya, kalau ada pasien di poli atau lewat media sosial, dan itu misalnya kita punya kelompok misalnya senam jantung, itu kita sosialisasikan bagaimana kalau misalnya ada orang dengan gejala nyeri dada, sesak nafas tiba-tiba, itu kan ke arah jantung, gitu sudah kita lakukan. Jadi pasien case itu kita berikan call centernya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba nyeri dada, kemudian dia pingsan dan ada pertolongan pertama sehingga mencegah kematian dini ya, keterlambatan maksudnya untuk kematian, itu salah satunya. Kemudian ada misalnya di program kami itu ya misalnya ketupat kendaraan pengantar obat. Jadi kita proaktif kepada pasien-pasien. Jadi kalau pasien lansia, penyakit kronis atau yang karena kelainan jiwa, itu obat kita antarkan ke rumahnya ya Mbak Ayu. Jadi rumah sakit yang aktif dia tidak perlu nunggu obat di depan loket ya misalnya. Ada yang program di bagian laboratorium misalnya. Program Halo Smart. Jadi pasien yang periksa lab misalnya di laboratorium nggak perlu nunggu 1 jam atau 2 jam ya. Lab itu antara 1 jam sampai 2 jam. Nggak perlu nunggu, kita kasih nomor HP-nya, nanti dikasih tahu hasil labnya itu ya, misalnya ada radiologi atau CT scan dan sebagainya. Jadi dia tidak perlu nunggu, pasien bisa tahu juga saat itu ya. Misalnya ada misalnya program Code Blue itu untuk program di bagian saraf atau stroke. Jadi kalau orang dengan gejala stroke, supaya mencegah kematian dini itu ya, keterlambatan,
itu sudah kita berikan ke pasien case itu call centernya. Nanti dihubungi misalnya di bagian call center itu langkah-langkah pertama dan sampai perujukannya ke rumah sakit. Ada misalnya perawatan luka ya, kita kasih singkatan itu kita kasih singkatan SUSI POPMI. Jadi konsultasi perawatan luka operasi. Jadi itu pada kasus-kasus diabetes atau kencing manis. Jadi kasus-kasus diabetes itu sering ada luka yang sering mungkin kita lihat itu luka hitam namanya gangren. Itu penyembuhannya lama, bisa sampai sebulan 2 bulan. Kan tidak mungkin pasien misalnya dirawat sebulan atau 2 bulan. Jadi dengan konsep itu kita memberikan pelayanan home care, keluarganya kita ajari, jadi dia bisa pulang lebih cepat. Nanti lewat bisa ada komunikasi dengan pihak perawat itu untuk bagaimana bisa melakukan perawatan luka di rumah ya, dan kita sudah punya teknologi itu ya, dengan tekanan negatif, dengan hiperbarik dan sebagainya untuk merawat luka ya, terutama untuk luka-luka karena diabetes ya atau luka gangren itu. Ada misalnya program yang lain itu kita sekarang yang sedang kita kembangkan adalah persalinan ya. Persalinan itu di ruang kamar bersalin, jadi manajemen laktasi, mobilisasi bertahap dan senam nifas. Itu kita singkat kasih mobil senia. Jadi orang sering pasca melahirkan itu kan kesakitan. Kemudian dia mungkin sembelit dan tidak bisa buang air besar misalnya. Kemudian air susunya nggak keluar. Nah itu kita bikin nanti program ya, sehingga pasien itu bisa enak, rileks, tidak kesakitan, buang air lancar dan air susunya bisa lancar dengan keluar. Kita sebentar lagi akan membuat polilaktasi nanti itu satu paket ya, akan kita buka. Ini penting karena sering orang itu kemudian memberikan susu formula, padahal sebenarnya itu ada manajemennya supaya ASI itu bisa lancar dalam 2 tahun ya. Begitu. Kemudian misalnya program-program kami ke depan ya, itu kita sudah membuka sebenarnya aduan atau tim komplain ya. Jadi kalau ada komplain Mbak Ayu, komplain baik secara langsung atau tidak langsung lewat medsos, cepat kita tangani. Ini terkait dengan humas, kita juga sudah punya organ di manajemen kita itu humas. Jadi kalau ada komplain langsung kita tangani saat itu ya. Jadi tidak ada yang dibiarkan misalnya seperti itu. Program-program inovasi di RSUD Smart yang sudah kita jalankan, tentu di luar bidang-bidang pembangunan ya, pembangunan gedung, alat kesehatan dan sebagainya. Karena kita ini sekarang lagi bangun gedung 3 lantai. 3 lantai itu untuk memenuhi kriteria dari BPJS. Jadi BPJS itu mulai tahun 2026 nanti memberlakukan namanya KRIS, kamar rawat inap standar. Jadi kamar itu sudah nggak ada kelas lagi 1, 2, 3, nggak ada, nanti standar semua ya. Itu nanti yang harus dipenuhi. Jadi misalnya satu ruangan nggak boleh lebih dari 4 kamar sekarang. Jadi kalau kita lihat misalnya ada 10 pasien dalam satu ruangan itu sudah tidak boleh. Otomatis kita harus menambah ruangan baru. Itu yang sedang kita lakukan, pembangunan 3 lantai. Kemudian pembangunan berikutnya adalah yang sudah selesai sebenarnya laboratorium atau cath lab ya, jadi ruang untuk melakukan kateterisasi jantung. Jadi orang sudah nggak perlu pasang ring lagi ke Surabaya kalau ada serangan jantung gitu, atau penyempitan atau pembuluh darah koroner begitu ya. Itu sudah kita mulai dan sudah di launching kemarin, dibuka, tetapi cuman kendalanya masalahnya BPJS belum melakukan kerjasama, jadi baru pada pasien layanan umum ya. Itu yang kendalanya hanya di situ saja, tapi gedung, SDM dan operasionalnya sudah dibuka ya. Itu mungkin. Kemudian yang sedang ini kemarin sempat ada rame-rame itu di masyarakat karena layanan HD hemodialisa itu kurang. Jadi sampai 3 shift maunya masyarakat kan sampai 4 supaya tidak ada antrian daftar tunggunya. Nah, kemarin itu kan kita sudah punya 9. Kita sudah melakukan MOU, insya Allah Januari ini sudah jalan, ada penambahan 11, jadi total ada 20 mesin ya. Itu yang sudah kita ini, dan itu sudah tinggal melaksanakan karena itu kita sistemnya KSU. Jadi KSU itu tidak terlalu rumit, langsung dibangun oleh
mereka itu vendornya ya. Begitu mungkin Mbak Ayu. Oke, cukup lengkap sekali bagaimana Dokter Yaya menjelaskan tadi beberapa inovasi yang kemudian sedang berjalan saat ini atau yang akan dilakukan ke depannya di bawah kepemimpinan Dokter Yaya. Dokter, ini kan rumah sakit kita rumah sakit masih kelas B ya. Nah, ini ke depan apa ada target untuk menaikkan grade atau seperti apa, Dokter? Ya, kalau menaikkan grade itu memang harus nanti ketersediaan spesialis ya. Spesialis itu harus lebih lengkap. Jadi misalnya kita sekarang nggak punya spesialis bedah torak atau bedah plastik misalnya, itu harus dilengkapi. Jadi kelengkapan spesialis itu harus nanti kelas rumah sakit itu ditentukan oleh kelengkapan spesialis di situ ya. Namanya konsultan ya. Jadi kalau misalnya dia spesialis, dia harus sekolah lagi namanya spesialis 2 atau SP2. Itu yang nanti menentukan, dan tentunya jumlah kamar ya. Jadi kamarnya harus ditingkatkan. Sementara memang belum ada agenda ke sana ya. Jadi kita masih status B+ atau B pendidikan. Jadi kita menerima siswa-siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ya. Misalnya dia koas ya misalnya, atau PPDS, itu yang baru kita bisa lakukan. Itu pun kalau untuk PPDS masih terbatas. Tapi terutama kita sudah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, jadi mereka mengirim dokter-dokter muda ke kita, dan rencananya Universitas Trunojoyo ya, dia akan baru buka fakultas kedokteran. Itu nanti kita akan menjadi rumah sakit pendidikan bagi mereka. Itu nanti ke depannya seperti itu. Kalau untuk tipe A belum kita pikirkan atau belum ada rencana, tetapi tentu penambahan spesialis sedang kita kerjakan. Sekarang ini ada spesialis penyakit dalam sedang mengambil spesialis 2. Jadi dia nanti namanya konsultan ginjal dan hipertensi ya. Misalnya seperti itu. Nanti kalau kita banyak konsultannya, sekolah lagi ya, bisa jadi nanti arahnya ke sana ya. Berarti ini juga berhubungan dengan pendidikan dari dokter-dokter spesialis yang sudah ada untuk kemudian diarahkan ke subspesialis. Ke subspesialis atau konsultan namanya. Oke. Ada berapa nih Dok yang direncanakan akan disekolahkan lagi atau menempuh subspesialis? Apa juga subspesialis ini sebenarnya juga dicanangkan sesuai dengan kebutuhan atau memang seperti apa, Dok? Ya, kita buka sebenarnya sebesar-besarnya kepada teman-teman. Tetapi kan begini Mbak Ayu, kalau orang sekolah itu kan harus meninggalkan pekerjaan di sini. Jadi kalau sekarang berangkat, siapa yang bisa mengcover dia? Kalau misalnya contoh ya, penyakit dalam itu ada 3. Jadi ketika 1 berangkat masih ada 2 ya. Kalau 2, 1 berangkat tinggal 1. Nah itu yang kita yang kita pikirkan, nggak bisa asal berangkat. Tentu dengan melihat ketersediaan tenaga di situ ya. Rencana ke depan kita menyesuaikan juga dengan karena Kemenkes itu sudah memberikan panduan misalnya. Jadi nanti Kemenkes itu yang memberi fasilitasi. Misalnya untuk RSUD Smart, dia membuka misalnya untuk penyakit dalam ginjal hipertensi, misalnya untuk bedah, misalnya digestif misalnya seperti itu. Jadi dia yang memberikan formasi kepada RSUD Smart. Tetapi RSUD Smart pun harus menanyakan kepada yang bersangkutan ya, karena yang bersangkutan ini maunya yang kemana dan tentu ketersediaan tenaga di situ ya. Oke, Dokter, ini juga yang seringkali kemarin sempat gencar-gencar ya. Kita bicara lagi kembali ke layanan hemodialisa tadi atau pasien dengan gagal ginjal. Ini kan juga kemarin sempat trending juga, bahkan rame sekali. Nah, ini juga menjadi perhatian publik tentunya, Dok. Dan dokter sekarang mengambil alih pimpinan baru. Nah, ini tadi juga dijelaskan sudah ada penambahan dan segala macam. Nah, bagaimana optimisme dari Dokter Yaya sendiri melihat bahwa hal ini akan bisa dijalankan dan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat? Ya, itu memang tuntutan ya dari masyarakat, dan dari Bapak Bupati sendiri juga sudah memberikan amanah atau titipan kepada saya, tolong HD itu diselesaikan. Dan memang begitu saya selesai saya diberikan SK, saya langsung mengadakan rapat tentu dengan Dr. Ariful ya, karena dia yang punya kompetensi atau sertifikat untuk ginjal dan hipertensi. Beliau sedang mengambil itu. Beliau Sabtu terus datang, kita bicara langsung diputuskan saat itu, ya sudah. Senin, Selasa langsung saya lakukan MOU. Jadi tinggal pelaksanaannya sekarang, karena kan harus bangun gedung dan sebagainya secepatnya ya. Jadi
kalau dari segi prosedur sudah tidak ada masalah, tinggal dilaksanakan ya. Mungkin ya Desember dikerjakan, Januari ya mungkin Februari itu sudah bisa beroperasi ya. Kalau misalnya anggaplah pengerjaan itu semua total 2 bulan ya, tidak ada masalah, itu pasti jalan ya. Justru yang agak kendala karena yang cath lab, yang kateterisasi jantung, gedung sudah ada, SDM sudah ada, operasional udah jalan, tinggal BPJS-nya belum mau bekerja sama. Ini yang sedang kita upayakan karena harus ke pusat. Jadi untuk layanan-layanan yang mahal bukan wewenang BPJS ini, BPJS pusat. Iya, Gitu. dokter, ini juga menyambung tadi dokter menyampaikan ada cath lab juga. Nah ini kan dulu dokter Fitri sempat ke sini dok, iya, dan itu iya, salah itu. satu hal yang anggaplah menjadi keresahan dari dokter Keresahan, Fitri iya, begitu. iya. Menurut dokter Fitri itu kenapa dengan ada banyak operasi yang sebenarnya jauh Iya. lebih mahal daripada dengan layanan-layanan di cath lab. Nah Iya, ini iya. sebenarnya juga sedang diusahakan tentunya oleh manajemen rumah sakit. Ada juga kemarin spesialis dokter bedah anak. Ya, itu kan baru juga di Baru sini. juga. Nah, ini menanggapi bagaimana dengan kerjasama BPJS, dok. Ini kan ada beberapa hal-hal yang sebenarnya belum bisa tercover, Iya. tapi itu sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Iya, kita. iya. Bagaimana Ya tanggapannya? memang, makanya memang cath lab itu terus terang investasinya mahal ya, sampai sekitar 25M atau 30M, bayangkan. Tapi baru bisa melayani pasien umum kan nggak semua. Ya, Kalau nggak salah sampai sekarang itu baru 7 pasien, bayangkan. Baru 7, ya kan kita kosnya besar kan kalau seperti itu. Bisa-bisa ya alatnya nanti bagaimana mangkrak, dan SDM kita kan kalau tidak terlatih tiap hari kan harus dilatih lagi kan begitu. Itu yang kita pikirkan, karena ini memang BPJS untuk melakukan memberikan izin atau apa tuh memang sangat ketat ya. Dia bilang kita sudah rapat dengan BPJS dan minggu depan akan kita rapatkan, bahkan dengan kita minta support dan bantuan kepala dinas kesehatan dan Pak Bupati sudah kita atur supaya ya dipercepat, karena ini dibutuhkan masyarakat ya. Laporan dari teman-teman bagian jantung itu yang mati karena sumbatan jantung atau koroner itu ya banyak, itu segera ya karena keterlambatan. Jadi harus cepat kalau bisa ya, karena memang itu masalahnya. BPJS itu alasannya pertama ini program mahal, diutamakan untuk Indonesia Timur dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya BPJS itu masalah cash flow ya, keuangannya sangat ketat. Ya ujung-ujungnya dia kan harus berpikir keuangan karena itu layanannya mahal. Ya kalau tidak salah itu satu pasang ring itu kan 50 juta dan sebagainya. Itu yang dihitung oleh BPJS. Nanti kita akan tindak lanjuti. Yang kedua tentang apa tadi? spesialis bedah anak juga. Bedah anak itu kan baru, itu beririsan dengan, kan kita punya spesialis bedah banyak ya, Mbak Ayu. Ada bedah urologi, bedah ortopedi, ada yang bedah umum. Nah, yang bedah umum ini beririsan. Jadi misalnya anak itu dengan ya bedah umum bisa mengerjakan juga. Itu yang masalah tarif atau masalah ininya mana yang beririsan, itu yang sedang kita atur, karena mungkin BPJS-nya masih belum menentukan ya, sehingga kita melakukan kompromi di situ. Misalnya tarifnya bedah anak ini kita kompromikan dengan bedah umum ya. Kita punya bedah umum T3, jadi di situ memang ya yang sedang kita rapatkan ya mengenai tarifnya dan bagaimana dari BPJS itu ya. Oke, dokter, ini juga bagaimana dokter menanggapi tentang cut off BPJS. Nah, ya. ini seperti apa, dok? Karena ini kan juga sangat berpengaruh tentunya untuk pelayanan kesehatan, terutama Iya. untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Iya. Ya sudah, Bapak Bupati itu sudah mengeluarkan edaran tentang cut off BPJS ini terkait berhentinya layanan UHC itu sudah, dan itu kan berlaku di seluruh rumah sakit di Pamekasan. Kami di RSUD itu sudah melakukan itu dari desil 1 sampai desil 5, sampai sekarang kalau tidak salah sudah ada 10 pasien ya yang sudah kita lakukan sesuai edaran Bupati itu. Jadi kalau memang dia masuk dari dinas sosial, masuk desil 1 sampai 5 ya kita berlakukan, karena memang sudah sesuai edaran seperti itu ya.
Iya, dokter, kita juga tahu beberapa kasus belakangan ini ya yang cukup viral, Dok, yang ketika ibu hamil ditolak oleh Ya, beberapa rumah sakit ya, sampai kemudian meninggal ibu dan juga bayinya. Bagaimana upaya RSUD Smart untuk kemudian meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi ya, di rumah sakit umum ya. daerah kita? Prinsipnya apapun yang terjadi, mau kamar penuh, apapun ya alasan itu kan kita tidak boleh menolak pasien ya. Misalnya kamar penuh, masih bisa di IGD atau ruang transit atau ada berangkar sambil mengatur keluar masuknya pasien di situ. Intinya tidak boleh menolak pasien, harus ditangani. Ya dia diperiksa, diberikan oksigen, diinfus dan sebagainya. Meskipun kamar belum bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang memang harus diluruskan. Ketika bilang kamar penuh, pasien tuh bilangnya ditolak dan sebagainya. Ya, dia mungkin pindah cari rumah sakit lain. Bukan kita yang mengusir atau menyuruh dia pulang, bukan. Ya, sering misinformasi, miskomunikasi di situ ya. Jadi selama ini kita di Rumah Sakit Smart belum pernah ya ada penolakan pasien atau menolak pasien. Tapi yang ada memang kamar penuh sehingga dia antri 1 atau 2 hari misalnya di depan. Ya, ada berapa kejadian memang ya penuh. Jadi di UGD itu dia menunggu sehari, tidak sampai sehari biasanya ya. Jadi kita sudah ada tim untuk melakukan itu, namanya kalau di kita itu manajemen pelayanan pasien MPP, ada tim untuk mengatasi kasus-kasus seperti itu ya. Kalau ada kendala di depan sampai ke belakang itu Mbak Ayu. Oke, Ya. Dok, apa secara administratif sebenarnya itu pasien dilayani terlebih dahulu atau kita secara administratif harus menyelesaikan terlebih dahulu atau seperti Ya, apa, Dok? harus dilayani lebih dahulu sambil keluarganya misalnya mengurus itu. Apalagi kalau layanan UGD, persyaratan itu bisa belakangan ya. Kan dia misalnya dirawat, kan selama dirawat pun itu boleh kan diurus. Misalnya dia datang ke UGD tidak bawa berkas untuk BPJS dan apa KTP atau KK nggak ada dan sebagainya, kita layani. Dan kan nanti dia misalnya dirawat kan bisa menyusul besoknya kakaknya dan sebagainya kan bisa. Jadi di kita itu biasa 2 hari untuk mengurus itu. Misalnya pasien masuk IGD kemudian dirawat. Ya kita layani dulu persyaratan itu menyusul ya, terutama untuk yang kasus-kasus gawat. Tidak boleh kalau kasus gawat itu masuk ke UGD terus persyaratannya dulu. Ya, jadi ditangani dulu pasiennya baru persyaratan itu menyusul ya. Dok, ini kan juga ada wacana, entah ini apa sudah terlaksana atau tidak ya, Dok, dari Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa tidak ada apa sih namanya sistem rujukan lagi. Jadi kalau pasien dengan BPJS dia langsung bisa ke rumah sakit. Ya, rumah begitu, sakit rumah yang sakitnya, dituju yang dituju. memang dibutuhkan di situ. Jadi tidak harus dari misalnya puskesmas ke tipe C, D, C, ke B baru ke tipe A. Kalau memang kebutuhannya dia hanya ada di Surabaya, misalnya pasien kanker ya, kanker itu kan tidak bisa B atau C, misalnya pasien kankernya harus di kemo misalnya, harus dirujuk ke Surabaya, dia bisa langsung lompat, bisa untuk mempersingkat waktu. Jadi tidak kayak di Pimpong maksudnya. Kalau memang di A itu adanya ya, tapi kalau misalnya di B bisa ya tetap ke B begitu. Oh, Bisa berarti langsung lompat ya. itu berdasarkan indikasi medis ya, Iya, Dok? Bukan berdasarkan atas dasar keinginan dari pasien. Bukan. Jadi memang kalau memang bisa di RSUD, bahwa di RSUD bisa mengatasi itu, ya kan nanti yang mengirim siapa kan tetap dokter. Misalnya dokter puskesmas ini, RSUD dia kan komunikasi, bisa nggak di Smart melakukan kemoterapi atau penanganan kanker? Tidak bisa. Oh ini kanker ini stadium lanjut misalnya, kan harus ke tipe A misalnya. Dia bisa langsung, tidak perlu ke Smart. Jadi dia sebelum mengirim kan tentu misal di puskesmas dia bertanya, ini dokter Saiful ada pasien tumor benjolan, dia setelah diperiksa tuh anggaplah stadium akhir atau stadium lanjut ya, kan butuh penanganan misalnya bedah torak sama kemoterapi misalnya, kan tidak bisa di Smart, dia bisa langsung ke Surabaya misalnya seperti itu. Untuk kasus ibu hamil, Dok, apa itu bisa langsung katakanlah saya nggak mau lahiran di puskesmas, saya maunya langsung di rumah sakit aja. Itu tidak bisa kalau Ya, tidak ada indikasi medis yang membahayakan ibu dan bayinya. Kalau partus biasa di puskesmas ya kan tidak perlu dirujuk, misalnya partus biasa. Tapi kalau misalnya dia ada penyulit, misalnya karena ketubannya atau misalnya
plasentanya menutupi jalan lahir kan harus dioperasi kan Bang, harus. Jadi nanti tetap di sama puskesmas itu disaring ya. Bisa ditangani puskesmas partus biasa, partus normal misalnya. Ada bidannya di situ. Atau memang harus dikirim ke RSUD misalnya. Tapi kalau cuman operasi sesar, masa mau dikirim ke Surabaya? Tetap dikirim di mana ada spesialis objinnya kan di situ. Kalau cuman kasus biasa. Ya, kecuali berat misalnya memang ini membutuhkan subspesialis. Nah, itu bisa langsung maksudnya seperti itu. Butuh subnya itu ya. Oke, untuk kita ke pelayanan-pelayanan di poli-poli ataupun kamar-kamar yang ada di RSUD. Menurut dokter sendiri sebagai pimpinan baru, mungkin baru 1 minggu ya Dok, melihatnya seperti apa nih Dok? Pelayanan-pelayanan di poli maupun di ruangan-ruangan yang seringkali mungkin ada saja kan masyarakat yang mengeluhkan katanya mungkin begini begitu dan segala macam di lapangan begitu Dok, dan itu tidak bisa dipungkiri kan. Nah, sebenarnya seperti apa nih Dokter? Ya, keluhan tuh pasti ada ya kan nggak mungkin dimanapun kita puas 100% ya, dimanapun kita berada. Itu yang terus kita minimalisir, terutama ya kalau secara internal kita kan sering mengadakan pelatihan ya, in-house training, pelatihan komunikasi efektif dan sebagainya kepada pegawai-pegawai kita mulai di depan satpam ya, layanan admisi di depan sampai ke belakang. Selalu kita tekankan itu. Jadi bagaimana kita menerapkan 3S misalnya. Senyum, sapa, salam misalnya. Seperti itu. Kita tekankan terus ya. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan itu. Kita punya tim komplinnya sendiri sudah kita lakukan juga seperti itu, bagaimana supaya cepat ya. Jadi pasien atau ada keluhan itu tidak lama atau tidak menunggu, langsung saat itu ibarat ada titik api langsung kita padamkan titik api itu. Selalu pasti keluhan itu ada, misalnya nggak apa-apa. Misalnya di rawat jalan itu semrawut kayak pasar misalnya. Biasanya seperti itu karena ya kadang ya tempat pengambilan obat terlalu dekat dengan pendaftaran dan sebagainya, sehingga orang yang sudah selesai diperiksa masih mundar-mandir di situ. Nanti itu akan kita kemudian tempat parkir itu antara pegawai dan pasien atau pengunjung masih campur. Rencananya kita itu parkir itu khusus pegawai itu di belakang, ini sedang kita rencanakan tahun depan ya. Sedang kita buatkan roadmap-nya master plan-nya. Jadi parkir di depan itu khusus pasien misalnya, seperti itu. Ya, ini juga yang sering kali dikeluhkan masyarakat Dok, biasanya kayak kunjungan ke pasien yang sakit. Nah, itu sering kali ada miskomunikasi antara pihak keamanan atau penjagaan dengan keluarga pasien. Keluarga pasien merasa berhak untuk masuk gitu. Sebenarnya karena memang penjagaan itu kan supaya pasien bisa istirahat mungkin, sebagainya. Nah, ini bagaimana Dok untuk mengurai hal tersebut? Ya memang di Madura itu memang budaya ya, yang sakit 1, yang datang 2 pick up. Ya harus disosialisasikan tentang jam besuk. Jam besuk itu kan penting. Jadi kalau jam besuk saya kira juga satpam itu saya lihat nggak ada sudah. Jadi di pos-pos pintu itu kalau jam besuk misalnya jam 4 sampai jam 6 itu memang nggak ada satpam. Monggo, tapi kalau di luar jam besuk kan kita harus juga itu tadi ya, menjaga rumah sakit ya. Masa rumah sakit 24 jam nggak ada penjagaan kan gitu. Kedua aja pasien supaya bisa istirahat. Mungkin ini yang kita sedang pikirkan sekarang, mengubah jam besuk, kebiasaan orang Madura misalnya. Yang saya itu diskusi dengan teman-teman, mungkin jam besuknya dirubah Dok. Misalnya jam 4 sampai jam 6 itu orang masih di sawah, masih kerja. Mungkin kita rubah nanti, mungkin katanya usulan yang masuk itu jam 6 sampai jam 8 misalnya. Jam besuknya seperti itu. Jadi memang itu kadang ya kita juga ke para satpam security itu untuk mungkin kepada pasien itu supaya ya bahasanya misalnya contoh merokok ya, mungkin jangan langsung dimarahi. Bapak itu tidak boleh merokok di rumah sakit, kalau mau merokok di luar. Jadi bukan dilarang, matikan rokoknya terus orang dimarahi, bukan begitu. Karena di Madura itu ya merokok masih kebiasaan, orang nganter pasien, nungguin pasien itu kan stres. Jangan dilarang mungkin di situ ya, tapi Bapak kalau merokok di luar itu mungkin seperti itu salah satunya. Jadi kalau memang keluhan-keluhan itu ada, satpamnya kasar, perawatnya judes ya ada, tetapi kita tidak menutup mata masukan-masukan itu ya. Kita selalu melakukan pembinaan ya, kita ngadakan pertemuan ya untuk itu. Tapi memang ya namanya manusia, perawatnya juga merasa capek dan sebagainya, mungkin pasiennya atau keluarganya nggak bisa dikasih tahu. Kita harus sama-sama
fair melihat itu. Oke, dokter, ini izin kita bacakan beberapa komentar dari masyarakat. Ya. Ini ada yang mengapresiasi, ada juga yang kemudian memberikan masukan, Ya, dokter. nggak apa-apa. Nah, dari akun Nanda Amalia, dok, banyak banget pelayanan yang masih kurang, terutama di bagian administrasi masih belum ramah. Ini gimana dokter menanggapi hal tersebut? Ya, bagian admin ya. Ya kalau bisa ada seperti itu langsung pengaduan, ya sebutkan admin yang mana, namanya nggak apa-apa. Jadi itu masukan. Jadi kita punya di situ kalau ada sebenarnya barcode itu kalau mau tempat pengaduan. Langsung saat itu juga akan ditangani ya, komplain langsung, yang tidak langsung pun akan kita tangani. Nggak apa-apa mungkin ya mungkin dia capek dan sebagainya, seperti apa perlakuan tidak ramah, dimarahi atau dibentak dan sebagainya ya. Sudah kita tekankan kepada mereka-mereka yang di depan itu kalau misalnya pasien tidak tahu atau kesulitan dibantu. Pelatihan-pelatihan seperti itu sudah ada, dibantu. Maksudnya apa masalahnya? Oh masalahnya di KTP, oh masalahnya di KK. Solusinya apa? Misalnya dia mungkin harus mau pakai HP, kita punya pojok mobil JKN. Jadi kalau ada kesulitan itu langsung ada tempatnya di depan yang petugas yang siap melayani kalau ada kesulitan ya. Kemudian daftar antrian itu dulu 1 mesin, sekarang 2 sudah terurai dan sebagainya. Ya kan kita lacak misalnya. Sering masalahnya komplain itu kita tidak tahu misalnya begini. Oh perawatnya masang kateter misalnya dan sebagainya di ruang mana. Mungkin pasiennya siapa atau itu nggak disebutkan sehingga kadang kita kesulitan dan sebagainya. Ya kalau bisa boleh disebutkan ya di ruang admisi jam sekian, tanggal sekian, itu kan ada kartu namanya Bapak ini, sehingga kita langsung saat itu apa masalahnya kita panggil misalnya orang itu dan sebagainya untuk langsung treatment. Jadi ada keluhan langsung diselesaikan saat itu kalau bisa. Ya kadang pengaduan lewat medsos itu nggak disebutkan. Ya kita kan juga harus memang seperti itu atau misalnya miskomunikasi. Misalnya contoh begini, ya ada pasien mau melahirkan. Terus ini masih ditunda besok kok, padahal pembukaan lengkap. Nah itu kan kadang miskomunikasi, mungkin dari petugasnya atau pasien yang keluarganya tidak mendengarkan atau tidak ada. Dokter pasti sudah menentukan kenapa ditunda besok. Mungkin dia prematur sehingga perlu obat untuk mematangkan paru dan sebagainya. Itu yang pasien tidak tahu. Itu hanya contoh aja. Kadang masalah komunikasi dianggap kita menunda-nunda atau gitu, mempermainkan pasien dan sebagainya. Padahal kita itu sudah bertindak sesuai indikasi kan begitu. Oke, selanjutnya dokter, sukses selalu Pak Direktur, ditunggu inovasinya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ada juga yang bertanya, terkadang ada pelayanan yang kurang apik gara-gara pakai BPJS. Nah, ini yang menjadi masalah di rumah sakit, apa program BPJS-nya dok? Ini yang pertanyaan dari kurang masyarakat. apik karena pakai BPJS, jadi dianggap katanya. Kalau BPJS itu dianggap kelas ekonomi, terus kalau bayar umum dianggap ini. Sebenarnya kan ya kita dari BPJS sendiri sudah sudah kamar rawat inap standar itu udah berlaku 2026. Jadi ya tempatnya harus ada kamar mandi, tidak boleh dari 4 kamar dalam satu ruangan dan sebagainya. Memang kalau memang mau ya ada VIP nanti, cuman kan nanti cost sharing dari itu selisihnya berapa. Ya bisa saja saya mintanya yang 1 kamar padahal dia mungkin kelas 1, kelas tidak pakai kelas, maksudnya memang sesuai BPJS-nya di ruang mana kan begitu. Kalau VIP kan tentu lain memang, tapi dia harus iur biaya. Ya memang itu ya harus dipahami bahwa BPJS juga punya aturan. Ya kita kadang tidak bisa juga kita kalau BPJS sudah menentukan ya kita nggak bisa buat apa-apa ya. Ya itu bisa dari BPJS-nya ya seperti itu. Oke, dokter, ini juga ada tanggapan dari masyarakat. Semoga PLT di RSUD Smart Pamekasan mampu memberikan warna baru dan pelayanan yang lebih maksimal. Tidak ada orang yang mau sakit, tapi paling tidak ke rumah sakit bisa sembuh dan nyaman. Semangat dok, PLT Direktur RSUD Smart lebih lugas dan cakap. Semoga selalu humble Pak Dokter. Nah ini ada beberapa dari TikTok juga dokter. Ini bertanya tentang, atau ini keluhan sebenarnya dok, perbaiki pelayanan di UGD yang sering nampung pasien tapi lama yang mau dilayani. Nah ini bisa ditanggapi dokter. Ya jadi memang lama itu maksud lama masuk ke ruangan ya. Memang ada kasus berapa ya kadang pas saya banyak kemarin waktu kasus campak itu memang lama di UGD. Tapi di UGD itu kita
kita punya ruang transit ya. Jadi memang sebelum masuk ke dalam ya, bukan karena kita lelet ya, memang kadang situasinya membludak ya. Kita sudah punya tim untuk menangani itu. Jadi kita sebenarnya di rumah sakit itu punya tim setiap ruangan ya, misal di ruangan rawat, di IGD, di rawat jalan dan sebagainya sudah laporan tiap hari kendala apa, ada penumpukan pasien dan sebagainya. Sudah kita ada mekanisme seperti itu ya. Kalau lelet tuh kasusnya seperti apa ya misalnya, karena memang kadang dia harus menunggu hasil lab dulu ya, lakukan pemeriksaan hasil lab, kemudian misalnya hasil foto torak dan sebagainya, foto ronsen, kan memang harus menunggu untuk seperti itu, bukan lelet sebenarnya, tetapi kemudian misalnya ini kok belum dimasukkan ke ruangan, kadang untuk masuk ke ruangan itu misalnya kamarnya penuh atau ada kamar kosong tuh harus disteril dulu kan, jadi nggak bisa pasien keluar terus kita langsung masukkan, harus disteril, ada alatnya untuk mensteril ruangan itu minimal 2 jam atau 4 jam baru kamar yang kosong itu baru bisa dimasukkan, kan begitu. Itu yang kadang salah persepsi ya, jadi kita selalu antisipasi itu dan laporannya 24 jam kalau misalnya ada penumpukan pasien di gawat darurat, kan begitu ya, seperti itu. Ada juga yang menyampaikan bahwa saya kontrol tetap antri 4 jam dok, meski daftar online nggak ngaruh katanya. Ya kadang memang ya harus diakui ya, yang membuat agak lama karena kedatangan dokter spesialisnya ya. Jadi ada kadang dokter spesialis itu ya mohon maaf, ya memang dia tidak bisa datang terlalu pagi karena dia operasi sampai malam. Ya, sampai malam operasinya banyak ya sebagai manusia ya. Sehingga dia datangnya agak telat. Ini yang mungkin kita manajemen yang baru akan tertibkan. Jadi supaya dokter-dokter itu kita paten misalnya jam 8 harus datang ya misalnya. Karena memang ada yang sebagian, tidak semua, mungkin agak siang datangnya sehingga nunggunya terlalu lama. Ini yang memang klasik. Ya mungkin dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang itu agak klasik ya, untuk lebih mengatur lagi supaya dokter spesialis itu datang lebih pagi. Kalau perlu mungkin diatur, ada spesialis yang pagi terus siang. Jadi ada 2 dokter, itu yang akan kita pikirkan ke depan ya. Baik. Selanjutnya dok, usul untuk kontrol, kasihan para yang lansia kalau untuk antri dan CKN kadang trouble. Ini mungkin nyambung dari penjelasan dokter iya. tadi ya. Pengen sembuh malah sakit gara-gara antri. Nah sebenarnya antrian ini seperti apa sih dok, sistemnya gitu? Kadang kan kita melihat bahwa antrian di poli itu luar biasa, luar biasa sesaknya begitu. Nah itu kan kondisi yang mau kontrol tuh kan mereka mungkin belum terlalu pulih atau seperti apa. Nah ini mungkin ada pengaturan baru atau inovasi baru dok? Ya jadi nanti kita ke depan akan berpikir ya bisa jadi dalam satu rawat jalan itu lebih dari 1 dokter ya, jadi biar mengurai antrian. Jadi bisa ada 2 dokter tergantung nanti ya kesepakatan, nanti kita panggil dokter-dokter itu ya. Jadi misalnya dokter jantung ini kan banyak misalnya pasien, ada 2, kita punya 2 dokter, jadi 2 dokter itu kita jalankan untuk sama-sama buka di rawat jalan itu yang pertama. Bisa nggak seperti itu? Kedua, ada yang namanya program rujuk balik. Jadi program rujuk balik itu maksudnya pasien yang sudah stabil, pasien-pasien kronis misalnya hipertensi, diabetes itu harus dikirim ke puskesmas. Nah yang sering terjadi memang menumpuk ya, program rujuk baliknya nggak jalan, sehingga memang di situ membuat antrian lebih lama. Jadi ada, mohon maaf, rawat jalan tuh ada yang sampai selesai jam 4 sore karena pasiennya banyak. Kenapa? Ya program rujuk baliknya nggak jalan. Rujuk balik itu harus kembali ke puskesmas, itu juga sudah kita akan lakukan dan kemarin sudah kita panggil semua ya dokter-dokternya itu untuk supaya ini ketentuan BPJS, soalnya program rujuk balik itu BPJS punya target sekian ribu misalnya, seperti itu. Oke, dokter, ini juga ada pertanyaan, titip pertanyaan, kapan ruang hemodialisa atau ruang cuci darah ditambah dok? Sudah, MOU-nya sudah, tinggal dijalankan. KSU-nya sudah, tidak ada masalah, sudah tinggal melanjutkan. Paling Desember ini dibangun, Januari kan 2 bulan biasa pembangunan gedung. Ya sudah, mungkin awal Februari sudah kita jalan ya 20 mesin itu. Yang sedang jalan kan 9 sekarang, ditambah 11. Kalau ini sudah pasti jalan karena KSU ya. Tidak perlu ada izin-izin dan lain sebagainya dari BPJS, nggak perlu. Dan kita kan sudah hadir, memang sudah punya ya. Beda kalau kasus cat lab. Kalau cat lab ini saya tidak bisa tentukan kapan karena ini wewenang BPJS pusat. Dan dia berhak menentukan, misalnya mohon maaf, di Bangkalan sekarang sedang dibangun cat lab.
bisa jadi izinnya jatuh ke Bangkalan. Dia tidak mau memberi izin di tempat lain karena ini layanan mahal. Informasinya dia hanya untuk Madura itu hanya satu. Itu jadi kendala kita justru beratnya yang di cath lab ini. Kita kejar-kejaran ya lobby-lobby lah dengan pusat seperti itu. Ya, untuk ruangan hemodialisa itu dok, berarti ini untuk pasien-pasien gagal ginjal baru sudah mulai bisa menggunakan itu Iya, nanti kalau sudah ini ya, kan yang lama ada 9, ada tambahan 11, sudah kita bikin MOU-nya. Sudah jalan, tanda tangan sudah semua dan Bapak Bupati juga sudah memberikan persetujuan karena KSU itu juga melibatkan Bupati. Oke, untuk pengadaan alat dan sumber daya manusia yang akan melakukan juga berarti sudah ready ya dok ya? Ready, karena itu KSU itu juga menyangkut pelatihan sumber dayanya, gedungnya, alatnya, kita tinggal terima beres kan kalau KSU. Dia yang punya barang. Jadi kita nggak terlalu ribet, kalau kecuali kita yang bangun gedungnya itu harus ditender dulu dan sebagainya, itu yang bikin lama. Kalau ini nggak langsung jalan. Ya kira-kira kok pembangunan kan berapa? 2 bulan paling lama. Awal Desember ini mungkin sudah dikerjakan pembangunan gedungnya apa segala macam. Ya prediksi saya awal Februari sudah jalan paling lama. Kan begitu. Dok, ini ada masyarakat yang menyampaikan aku takut terhadap satpamnya katanya. Oh, iya. Saya masuk tersenyum, satpamnya saya takut katanya. Gimana gitu, itu? Ya. Nggak apa-apa kalau perlu disebut aja. Kan ada kotak pengaduan, sebutkan nama satpamnya sehingga kita bisa panggil ya. Kasusnya apa? Sebutkan jam berapa. Saya ke dalam dibentak dan sebagainya. Nggak apa-apa. Jadi selalu itu kita tekankan ya kalau kita apel, pelatihan ya, dan satpam itu juga ada briefingnya. Jadi nggak apa-apa, masalah kalau medsos itu kadang nggak secara spesifik, jadi kita susah ininya ya. Sebutkan saja namanya dalam kotak pengaduan atau apa, nanti kan ada di situ jalurnya ya untuk mengadukan. Nggak apa-apa, nama tetap dirahasiakan ya sehingga kita langsung melakukan treatment. Nah dokter, ini saya apresiasi terhadap pelayanan RSUD Smart, pelayanannya penuh kehati-hatian. Oke. Ada banyak sekali respon yang disampaikan oleh masyarakat ini dok, dan kedepannya dokter, saya juga penasaran terhadap gedung baru di Smart itu sebenarnya peruntukannya untuk ruangan rawat inap atau pembangunannya untuk apa dokter? Iya, untuk menambah kamar kan ada ketentuan dari BPJS. KRIS itu kamar rawat inap standar, jadi satu ruangan hanya boleh ada 4 bed. Nah, kan harus keluar ini, maka harus dibuatkan bed baru, kamar baru kan gitu. Kalau nggak dibuat gedung baru, standar KRIS-nya nggak terpenuhi kan gitu. Jadi hanya untuk menambah kriteria BPJS itu, kamar rawat inap standar itu harus keluar kan. Kalau dulu awalnya satu ruangan 10, kan harus keluar 6. Di sini satu ruangan 8, harus keluar 4. Keluarnya kemana? Dibuat gedung baru kan begitu. Itu berapa lantai dokter? 3 lantai dengan 46 tempat tidur ya. Dan kita kan punya UK itu ruang operasi itu kan ditambah. Jadi nanti pasien-pasien ruang operasi itu juga akan ke sana ya. Oke, dokter, ini ada juga menyampaikan masyarakat mungkin sebagai evaluasi dok, jadwal datang atau hadirnya dokter terutama yang memiliki banyak pasien bisa lebih disiplin atau datang lebih awal agar penanganan tidak keteteran. Ya, itu yang program saya ke depan memang, dengan mungkin nanti saya tidak tahu dengan manajemen baru atau tidak pun yang akan saya tertibkan ya mengenai kedatangan dokter spesialis. Dan salah satunya tadi, kalau memang dokter spesialis itu tidak bisa datang, misalnya tidak bisa datang siang, tidak bisa datang pagi, maka barangkali harus ada 2 dokter spesialis pada hari itu, pada hari yang sama. Bisa nggak paginya? Atau ya sebenarnya masyarakatnya juga harus tahu. Kadang BPJS itu bisa ya, di BPJS kita sendiri namanya Hafiz. Misalnya prakteknya dokter A misalnya, dia baru dibuka jam 11. Jadi sebenarnya pasien sudah tahu bahwa si A ini kan kita sudah pakai mobil JKN. Oh, dokter A ini datang jam 11. Dia tidak perlu datang pagi kalau memang harus dokter A ini jam 11 misalnya, seperti itu ya. Oke, dokter Yaya ini orangnya humble banget, baik, dan semoga menular ke semua pegawai RSUD yang lain biar pelayanan rumah sakit maksimal dan 3S diterapkan maksimal. Iya. Ya, ini banyak sekali apresiasi dari masyarakat, juga harapan, masukan, dukungan juga dokter. Nah, ini
ke depan tentunya rumah sakit umum daerah ini kan ini menjadi tumpuan salah satu pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama di Kabupaten Pamekasan, dokter. Apa sih sebenarnya yang dokter rasakan sebagai tantangan awal begitu? Anggaplah selama semingguan Iya. terakhir ini apa sih yang dilihat begitu, Dok? Ini kerasanya perlu ditambah atau ini perlu ditingkatkan gitu. Ya, ya kalau teman-teman sendiri tetap solid ya komitmen karena kita ya untuk pengabdian, untuk pelayanan. Ya kalau hambatan saya karena saya belum pernah di manajemen sebelumnya masih menampung semua laporan dari teman-teman progres dan yang sedang kita hadapi di depan. Sebenarnya sih saya belajar learning by doing sambil belajar tapi sambil jalan. Nggak ada masalah karena dukungan dari teman-teman di bawah itu solid ya, nggak ada yang reject atau misalnya ada penolakan ya, kita jalan aja karena kan ini tersistem sebenarnya ya, tersistem ya sudah jalan ya, tinggal mewujudkan yang tadi itu ya tentang cat lab, pembangunan gedung 3 lantai, terus HD ya, kemudian rencananya kita mengatur tempat parkir biar tidak semrawut dan sebagainya, pelayanan di depan tuh, kemudian antrian poli, termasuk ya dari kita sendiri harus kita akui spesialisnya atau dokternya itu yang kita supaya mungkin datang lebih pagi bisa nggak jam 7 atau jam 8 misalnya. Sebenarnya kita bisa mengatur itu Mbak Ayu di Hafiz ya. Jadi ketika kita daftar tahu sudah dokter ini jam berapa bukanya, ditulis sudah di situ. Misalnya nanti itu yang akan kita ya. Kalau misalnya dia tulis jam 9 ya dia harus datang jam 9. Ya. Dokter, nah ini dari kacamata sebagai dokter spesialis juga. Nah, di Pamekasan nih Dok, sebenarnya dokter melihatnya seperti apa sih Dok? Kan jenis-jenis penyakit masyarakat juga beda-beda. Meskipun sekarang kita lihat spesialis di Pamekasan khususnya di Smart ini kan sudah banyak. Nah, sebenarnya spesialis-spesialis seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan tapi entah itu kurang atau malah gak ada sama sekali Dok, dan itu sedang menjadi rancangan besar dokter untuk kemudian bisa dihadirkan di Smart Dok. Ya. Jadi sebenarnya memang kita ke depan itu kan semakin kompleks. Pasti kita akan ke arah subspesialis, ke arah konsultan ya. Cuman memang benar kata Mbak Ayu, akan kita atur misalnya ini contoh yang sedang kita berikan rumah sakit MNOR misalnya. Dia sama dengan kita itu, dia di bawah provinsi malah ya, dan itu rumah sakitnya kita lihat sangat mewah lah sama mentereng ya. Tapi bukan kita anggap saingan, justru kita saling membantu. Kedepannya mungkin kita akan kerjasama ya. Misalnya MNOR itu fokus ke konsultan atau subspesialis apa. Jadi biar tidak saling membunuh, tidak saling menjatuhkan. Nanti Smart subspesialis apa itu bisa dibicarakan. Jadi tidak kayak musuhan begitu. Itu rencana kita ke depan, itu harus ada MOU pimpinan kepala daerah tentunya ya. Misalnya kalau MNOR itu kan di bawah provinsi gubernur, kalau di sini bupati ya. Jadi seperti itu. Dokter Yaya, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir untuk menutup bagaimana talk show kita pada pagi hari ini. Dan tentunya program Smart Health ini yang bekerja sama dengan Smart juga terus berusaha mendukung berbagai program-program yang sekarang juga sedang dicanangkan oleh Dokter Yaya. Silakan. Ya tentu terima kasih atas dukungan teman-teman semua masyarakat ya. Kita tetap butuh masukan, saran, apapun, sekecil apapun, saran, masukan, bahkan keluhan, tetap kita terima ya, kita tidak akan menolak, dan tetap itu menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri. Saya selalu menekankan, kita sudah bekerja baik 90 atau 95%, 1% kita melakukan kesalahan, maka itu akan menjadi pertanda buruk bagi kita yang dibaca orang. Jadi jangan sekali-kali sedikit pun mentolerir ya kesalahan atau kelalaian dan sebagainya. Masukan apapun dari masyarakat ya, keluhan harus diterima ya sebagai bahan kita untuk memperbaiki diri. Jangan kita seolah-olah merasa tidak salah atau merasa ini. Terima, terus pelajari seperti apa kasusnya ya, dan langsung diselesaikan, jangan ditunda atau hanya sekedar dipelajari atau dibaca ya. Cari masalahnya di mana ya. Jadi kita mohon dukungan kalau memang ada itu. Pesan saya sebutkan misalnya kejadiannya di mana, ruang apa, misalnya dengan siapa, boleh disebutkan. Kita tidak akan membuka identitasnya ya. Jadi kita akan melakukan klarifikasi, dipelajari dulu ya kasusnya apa nih. Ya, karena bisa jadi karena miskomunikasi ya. Kita sudah melakukan pelayanan tapi di sana menganggap kami tidak dilayani ya, seperti kasus itu ada ya. Misalnya
Dia lahir prematur 32 minggu. Pembukaan lengkap, ketuban pecah misalnya. Keluarganya menuntut harus dioperasi sekarang. Lah dia prematur kan harus diberi obat untuk mematangkan paru supaya pasiennya ketika lahir bayinya itu tidak sesak. Ini kadang yang salah paham. Ketika kita jelaskan ya keluarganya nerima, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa ditunda. Ya kan begitu. Itu kadang yang harus kita ya kepada ya terima kasih ya atas dukungannya, masukannya kita tunggu. Gitu. Smart Health terus berjalan, dokter? Program talk show Iya terus berjalan, nanti kita lanjutkan ya kalau memang ini bagus ya, kita lihat ke depan Mbak Ayu ya. Baik, terima kasih Dr. Syaiful Hidayat, spesialis paru selaku PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan sudah hadir pagi hari ini, dokter. Semoga sukses mengemban amanahnya juga. Ini juga menjadi hal baru tentunya supaya ke depan Smart juga bisa memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Ya, kerabat Realita, terima kasih untuk kebersamaannya sudah setia bersama dengan kami dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini bersama dengan Ayuda Clarissa. Dan kita harus pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM.